Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai transformasi umpan balik. Nah, mungkin kalian pernah merasa sesi mungkin umpan balik ya di kantor itu atau di mana mungkin kalian di organisasi itu menakutkan atau sia-sia. Nah, kita di sini harus mengubah persepsi itu. Nah, ini berdasarkan apa? Ini riset terbaru dari Harvard Business Review. Nah, kita akan membahas mengenai transformasi umpan balik. Nah, karena apa? Karena di era modern sekarang, umpan balik itu bukan lagi soal mencari kesalahan, tapi tentang penjelasan mengenai apa tujuan kita, penguasaan skill dan otonomi. Mari kita melihat realita tentang tenaga kerja baru kita, Gen Z. Ternyata 75% dari Gen Z itu lebih memprioritaskan makna dari pekerjaannya daripada hanya sekedar gaji. Bahkan ini bisa dilihat pada grafik yang warna kuning bahwa 80% itu karyawan ya, itu rela menukar kenaikan gaji 20% demi mendapatkan manajer yang mampu memberikan bimbingan. Artinya apa? Artinya talenta muda ya, bagi talenta muda ya, masukan ya atau umpan balik itu adalah bentuk kepedulian, bukan sekadar evaluasi transaksional. Lalu bagaimana dengan karyawan terbaik? Nah, inilah ada di sini namanya paradoks kinerja tinggi. Karyawan high performance ini memang bisa 400% lebih produktif dari rata-rata karyawan. Tapi kita harus berhati-hati. Karyawan yang seperti ini sering terjebak dalam pujian kosong. Kita tidak bisa hanya menyatakan bahwa kerjanya bagus, tapi kita harus juga menyampaikan apa untuk mereka kritikan ya, umpan balik yang spesifik dan menantang, karena bagi mereka itu justru adalah motivasi. Karena kalau tidak dilakukan ya, maka ini akan membuat mereka menjadi stagnan ya, dan akhirnya mereka disengage atau istilahnya mengundurkan diri dari organisasi. Oke, selain itu kita juga harus mewaspadai terhadap jebakan kepribadian. Nah, data menunjukkan bahwa perempuan itu 22% lebih sering menerima kritik tentang karakter mereka. Ya, ini dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan laki-laki. Yang lebih sering mendapatkan masukan soal keterampilan. Yang perlu diingat bahwa umpan balik itu harus adil. Fokusnya ke perilaku dan hasil kerja, bukan ke sifat pribadi. Lalu bagaimana format yang efektif dalam memberikan masukan? Format yang efektif ternyata adalah dengan naratif. Kenapa? Karena ketika dengan angka ini justru akan memicu sikap defensif atau dianggap kurang adil. Sementara ketika dengan naratif ya, maka ini akan lebih bercerita tentang konteks, kendala, dan solusi. Ya, ini tentu dipersepsikan jauh lebih adil oleh karyawan. Oke, terakhir bagaimana cara memulainya supaya muncul banyak saling umpan balik atau saling berikan masukan. Ini kita harus membangun dengan budaya tanya dulu. Nah, di sini diawali dengan ketika kita sebagai manajer, kita jangan langsung menembak kritik, tapi latih karyawan untuk meminta masukan. Bagaimana caranya? Pertama, kita ajarkan cara bertanya. Apa satu yang spesifik yang bisa dilakukan 110% lebih baik. Terus yang kedua, kita memberikan contoh. Jadi kita ketika sebagai pemimpin harusnya kita duluan yang bertanya mengenai kekurangan apa yang masih kurang dalam pekerjaan atau putusan kita, seperti itu. Nah, hal yang ketiga, rutinitas. Gunakan di sini metode 2x2 setiap kuartal. Kita tanyakan 2 hal yang sudah baik dan 2 hal yang perlu diubah. Hasilnya apa? Hasilnya tentu di sini ketika ini dilakukan ya, mudah-mudahan ini kita akan mendapatkan kecemasan menjadi lebih turun, kualitas wawasan naik, dan budaya belajar tumbuh. Jadi
mari berhenti sekedar mengoleksi dan mulailah terkoneksi. Strategi ini disintesis dari mana? Ini dari berbagai artikel dalam Harvard Business Review. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.